Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa di dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kasih-Mu. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, opa oma, kakek nenek, anak-anak muda, semuanya saja yang dikasih Tuhan, semua selamat pagi. Selamat malam. Selamat malam. Coba sekarang kirimkan love, sarang kepada umat sebelah kiri dan kanan. Ya. Love, sarang he, sarang he, sarang he. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini anak-anak muda kalau foto membentuk ini, tangan ini lambang hati. Ya, lambang hati yang mengasihi. Dan Minggu Paskah yang ketujuh adalah Minggu Komunikasi. Ya, Minggu Komunikasi, dan komunikasi Kristiani selalu berarti adalah mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Pastikan pada saat kita berkomunikasi, entah itu lewat tutur kata, sekarang ya dengan jempol ketikan jari kita, atau tindakan keputusan yang kita buat, pastikan itu adalah wujud upaya untuk mengasihi, sehingga orang merasa dihargai, dimuliakan, dimanusiakan. Karena komunikasi dari kata ko dengan unus dari bahasa Latin ko, seperti koordinasi itu adalah bersama-sama, unus satu. Jadi upaya untuk membangun kesatuan. Pada saat ada kasih, di sana ada kesatuan yang mengeratkan kita dalam kebersamaan sebagai anak-anak Allah. Kita juga melanjutkan novena kita di hari yang ketiga ini. Mari di awal perayaan Ekaristi kita hening sejenak. Kerap kali kita tidak berkomunikasi untuk mengasihi, kita malah justru mencerai-berai, memecah belah, tidak menampilkan wajah Allah yang penuh kasih terhadap sesama. Kita hening, mohon Tuhan membersihkan hati kita semua. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami.
hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa Maha Penyayang, kasih-Mu yang besar sudah dibuktikan dengan mengutus Putra-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami. Buatlah kami untuk memahami akan kebutuhan-kebutuhan sesama kami, terutama para difabel dan yang berkebutuhan khusus lewat komunikasi yang berjalan baik, sehingga dapat memperlakukan mereka dengan tepat dan sesuai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Diakon Stefanus setelah ditangkap dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi. Di situ Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka ia berseru, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Putra Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah, dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dia dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan mantol mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersuka cita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi.
Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Tuhan adalah Raja, Ia maha tinggi di atas seluruh bumi. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga, dari Allah. Aku mendengar pula suara yang berkata, 'Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang.' Roh dan pengantin perempuan itu berkata, 'Marilah,' dan siapa saja yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, 'Marilah.' Siapa saja yang haus, hendaklah ia datang, dan siapa saja yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, 'Ya, aku datang segera.' Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Aku tidak akan meninggal kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi aku juga berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka,
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Iya. Apa ya? Apa ya? Belum apa-apa udah ketawa aja pada. Saya mulai dengan ini kali ya. Kita sharing-sharing aja ya. Tanya, aku mau tanya dulu deh ke Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan ya. Anda, anak-anak muda, Bapak Ibu, kakek nenek juga. Enggak ini kan ya? Enggak sedih kan ya saya panggil kakek nenek, enggak sedih kan ya? Enggak ya, oke. Apakah saudara-saudari Anda semua pernah merasa jauh dari Tuhan? Pernah? Pernah, ya. Pernah merasa terpisah dari Tuhan? Pernah. Ada yang pernah, ada yang diam. Mungkin ada yang tidak pernah juga ya. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita pernah merasa terpisah dari Tuhan, merasa jauh dari Tuhan, dan kehidupan doa apapun yang kita lakukan seperti tidak ada rasa doanya kering begitu ya, rutin kering, tidak ada rasa kedekatan dengan Tuhan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, baru-baru ini saya bersama dengan para Romo itu mendengarkan cerita, sharing, kesaksian dari siapa? Dari perawat yang berkecimpung melayani orang-orang dengan gangguan jiwa ya. ODGJ, orang-orang dengan gangguan jiwa. Hari ini novena kita, dan seterusnya itu kita berdoa untuk kaum difabel, tidak hanya difabel ya, ODGJ Transpuan juga termasuk di dalamnya. Orang-orang yang tersingkir, merasa jauh dari masyarakat, dari rekan-rekan saudara, tetapi juga mungkin karena pengalamannya yang terpisah dari sesama, mempertanyakan Tuhan juga ya. Ternyata dari sharing yang dibagikan oleh perawat yang memang membaktikan hidupnya untuk melayani ODGJ itu ya, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu
Dan dari kisah seorang ibu dengan bapak yang membentuk panti untuk membangun relasi dengan mereka, misalnya bertemu dengan orang yang mereka layani. Pada awalnya orang-orang dengan gangguan jiwa itu ada yang dijumpai hidupnya bersama dengan sampah gitu ya, lalu di kepalanya itu ada banyak belatung dan sebagainya ya, situasinya sedemikian, lalu kemudian dirangkul dan dilayani di suatu rumah. Nah, kalau dari kesaksian seorang perawat itu, rupa-rupanya orang dengan gangguan jiwa itu bisa terjadi karena apa? Ternyata karena kegagalan. Gagal dalam beberapa aspek. Bisa gagal dalam cinta, anak-anak muda OMK ya, gagal putus relasi dengan ayang, lalu nggak semangat lagi menjalankan hidup kalau tidak ada message notifikasi dari ayang. Adek, cinta nggak selamanya indah deh ya kan, kalau di TikTok dikatakan seperti itu ya. Itu ya, gagal satu mungkin karena cinta, bisa juga karena kerja loh, karena pekerjaan ya. Merasa diri tidak bisa memberikan kontribusi dalam komunitas, dalam keluarga, saya merasa tidak berguna, kok saya tidak bisa memberikan sesuatu, orang-orang yang dipercayakan pada saya tidak bisa layani dan sebagainya. Kerja, dan gak hanya kerja, mahasiswa-mahasiswi juga bisa ya. Orang-orang yang sedang studi, tes sana sini nggak diterima, waduh sedih ya, lalu putus asa dan sebagainya. Atau ketika membangun usaha, menghadapi tantangan ya, dalam proses seperti tidak melihat perkembangan, gagal, jatuh bangun dan seterusnya. Dan pada akhirnya dalam rangkaian kegagalan itu, dalam tantangan-tantangan yang dihadapi itu terperosok demikian dalam. Kadang kita mungkin terlalu keras ya dengan diri kita sendiri, menghakimi diri kita sendiri sehingga tidak punya gambaran yang positif atas siapa diri kita sebagai pribadi yang dikasih Allah apa adanya. Lalu kemudian terperosok mengalami, dalam bahasa anak Jaksel, karena saya tinggal di Seminari Wacana Bakti di Jaksel, Jakarta Selatan, lalu mulai merasa tidak nyaman dengan dirinya, insecure. Insecurity ya, merasa insecure ya, gak nyaman dengan diriku ya, dan sebagainya itu ya. Putus relasi termasuk dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita pegang, ambil, pelajari dari Injil pada hari ini itu sebenarnya sangat sederhana. Kita bisa mempelajari pola relasi antara Yesus dengan Bapa. Intinya adalah relasi kasih, relasi kesatuan yang tidak pernah putus. Sangat sederhana. Ini Injil tadi yang kita dengarkan adalah sebuah doa. Relasi kasih kita dengan Tuhan utamanya kita jalin dalam doa. Kalau nggak berdoa, tidak menjalin relasi kasih dengan Tuhan. Maka saya senang kita bisa kembali berhimpun di rumahnya yang kudus ini, di gereja, berdoa bersama-sama. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Panjang ini doanya. Doanya tentang kesatuan. That they may be all one. Di sini dikatakan dengan sangat indah ya. Yesus berdoa dan berharap supaya mereka semua menjadi satu. Rukun, menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga percaya di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Diulang-ulang kata satu itu sampai Yesus kembali mengatakan dalam doanya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Kita, Bapa dengan Yesus, kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, kesatuan paripurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Aku di dalam Engkau, Engkau di dalam aku. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Ada suatu kesatuan relasi kasih yang membuat Yesus stabil, kokoh, hening, tidak tergoncangkan dengan situasi yang terjadi di sekelilingnya, entah itu penolakan, bahkan penyalipan, caci maki orang lain.
kokoh, beda sekali dengan mood yang gampang berubah karena yang di sekeliling. Tapi orang yang hatinya menyatu dengan Tuhan stabil, relasi kasih yang satu. Bagaimana Romo menjalin relasi kasih yang tetap satu dengan Tuhan itu? Sangat sederhana. Dari keseluruhan aspek pribadi manusia, 3. Satu, itu ingat aspek kognitif kita. Ingat, kalau mau berkendara, naik mobil, berdoa dulu ya. Mahasiswa-mahasiswi mau ujian, berdoa dulu. Ingat akan Tuhan. Atlet sebelum mulai pertandingan, Lionel Messi sebelum masuk pertandingan bikin tanda salib ya kan. Atlet-atlet badminton ya, entah menang entah kalah, Jonathan Christie, Kevin Sanjaya, itu kan bukan buat tanda salib usai pertandingan. Menang ataupun kalah pun buat tanda salib. Itu udah suatu sikap batin yang penuh syukur luar biasa sekali itu. Ingat akan Tuhan kapanpun, dimanapun. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga ada berada bersama-sama dengan aku. Indah sekali ya. Ingat, 1. 2, dekat. Itu relasional, hati. Jadi doa bukan sekedar kadang-kadang kita mau memuaskan hasrat pengetahuan kita tentang Tuhan, mempertanyakan terus-menerus. Bukan itu. Relasi kasih dijalin dengan hati. Kalau kita benar-benar merasa nyaman, dekat dengan Tuhan dalam doa, kita bisa betah loh, hening dalam doa itu, nggak bosan, pengen lalu lari-lari pikiran kemana-mana dan sebagainya, tapi dekat ya, hati dekat dengan Tuhan. 1, relasi kasih. Dan yang terakhir setelah aspek kognitif, afektif, niat ya, niat, ada kehendak untuk mewujudkan, niat untuk dekat dengan Tuhan. OMK atau orang-orang muda, aku pengen ke gereja Romo tapi mager. Wah, itu belum niat berarti ya. Pengen rebahan, aduh kayaknya magnet kasur jauh lebih kuat daripada gereja rumah Allah yang memanggilku. Itu belum berarti ya, kamu belum niat untuk dekat dengan Tuhan. Ngumpulin niat dulu katanya. Sampai kapan? Apakah kamu punya kehendak yang kuat untuk menanggapi panggilan Tuhan, undangan untuk dekat dengan Tuhan di gereja, kembali ke gereja. Jadi kesatuan itu kita bangun dengan ingat akan Tuhan, dekat, dan niat membangun relasi kasih dengannya ya, relasi kasih. Dimanapun aturan main, gak usah pusing-pusing dalam hidup berkeluarga atau dimanapun, sangat sederhana. Kesatuan itu hanya dimungkinkan apabila hati kita penuh dengan kasih. Dalam kasih ada kesabaran, dalam kasih kita mendengarkan, dalam kasih ada pengampunan, dalam kasih orang bisa mengalah dengan berbesar hati ya. Satu berbicara, yang lain berbicara, berantem. Satu berbicara, yang lain mendengarkan, ada kasih di sana. Dan doa Yesus itu bukan hanya untuk kita-kita saja, tetapi juga untuk mereka yang tersingkirkan ya. Dalam perjumpaan para Romo mendengarkan pasangan suami istri, ada seorang ibu bercerita ketika bersama dengan suaminya membangun rumah kemah peduli kasih, kemah peduli sahabat kasih di Cisauk ya. Saya ketika menyimak sharingnya ini, bagi saya itu suatu refleksi yang mendalam, dan saya catat ya. Ibu itu berkisah begini. Jadi ibu yang melayani ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yang pada saat dijumpai sebelum ditarik ke rumah, dijumpai di dekat sampah, kepalanya penuh dengan belatung dan sebagainya. Kita sedang novena untuk mereka. Ceritanya begini, setiap mereka memanggilku ibu, ibu ini bercerita, hati saya bersuka cita, hatinya bersuka cita. Saya mengucap syukur kalau dulu kami mengerti panggilan kami seperti ini. Iya enggak sih, saya enggak sih Tuhan, kan kami enggak punya apa-apa, sementara untuk rumah tangga kami sendiri saja kami berkekurangan, kami pas-pasan, dan dengan berjalannya waktu Tuhan memproses kami. Lalu ia mengutip kata-kata Nabi Yesaya, Yeremia, ya Tuhan ini aku, utuslah aku. Bukan keluarga yang kaya-kaya banget juga, tetapi bersedia membantu orang lain. Yang memproses adalah Tuhan, yang mematangkan hati adalah Tuhan. Kalau tidak punya hati yang besar dalam kasih, gak akan sanggup melayani orang-orang yang demikian tidak mudah itu.
Dari mereka pun saya belajar banyak hal. Ini verbatim saya kutip dari kata-katanya. Dari mereka pun saya belajar banyak hal, lebih mengucap syukur atas apa yang saya alami. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang sulit, itu kita bisa lebih bersyukur dengan apa yang kita punya. Kok ada ya belatung penuh di kepalanya, hidup dengan sampah. Bayangkan itu. Kami melayani mereka, itulah isi hati Tuhan. Indah sekali. Itulah isi hati Tuhan, memperhatikan yang tercerai-berai, seperti Yesus tidak ingin para muridnya tercerai-berai, that they may be all one, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau dan aku satu adanya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka, Yesus di dalam mereka. Itulah isi hati Tuhan, katanya. Tuhan memperhatikan anak-anak dia yang tidak diperhatikan orang lain, ODGJ itu. Kalau hari ini Tuhan memberikan pelayanan ini untuk kami, kami bersuka cita. Itulah saudara-saudariku yang terkasih, pada saat kita sudah terkoneksi dengan utuh, paripurna, sempurna dalam bahasa yang dipakai di sini, utuh, ya, tidak berubah-ubah, tidak cari-cari yang lain-lain lagi, setia bersama dengan Tuhan, kita akan penuh kasih kepada sesama, merangkul, menjalin kesatuan dalam kasih. Itulah komunikasi. Komunikasi kounus, bersama-sama membangun kesatuan. Bukan komando, bukan paksaan, tapi dalam kasih dan kesukarelaan hati. Ada amin untuk kita, saudara-saudari? Dengan keyakinan iman itu, marilah kita lanjutkan ekaristi kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kita langit dan bumi, dan Yesus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan diangkat, yang turun ke dalam nanti pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan setelah dari situ yang akan datang mengambil orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Yesus telah bersabda untuk meminta kepada Bapa dalam namanya. Maka marilah kita meminta kepada Yesus melalui doa kepada Allah Bapa dan persatuan di dalam Dia. Umat dimohon menjawab, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi Bapak Paus, para uskup dan para imam, semoga mereka dapat terus menjaga persatuan umat gereja di dalam Allah Bapa. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin dunia, semoga mereka selalu dianugerahi semangat persatuan dengan siapapun juga, sebagai salah satu tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin, dengan selalu mendahulukan perdamaian demi kesejahteraan manusia. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita para difabel dan yang berkebutuhan khusus, semoga kita dapat menerima dengan tulus ikhlas keberadaan mereka dan merangkul mereka dalam persatuan di dalam Yesus, karena mereka pun adalah kasih karunia dari Allah Bapa kepada kita. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga dengan bimbingan Roh Kudus, kita dimampukan dalam mengarahkan hidup kita kepada persatuan dengan Allah dan sesama. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi peringatan Hari Komunikasi Sedunia, semoga roh kebijaksanaan mengarahkan seluruh umat manusia dalam berkomunikasi dan menggunakan segala bentuk alat komunikasi dengan bijak untuk segala usaha
agar terjalin komunikasi yang baik dan sehat, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi intensi pribadi kita, mohon doa untuk kelancaran pembangunan Gereja Kalvari sejumlah 11. Mohon doa untuk mendapatkan keturunan sejumlah 3. Mohon doa untuk kesehatan dan kesembuhan dari yang sakit sejumlah 5. Mohon doa untuk mendapatkan pekerjaan sejumlah 7. Mohon doa untuk keberhasilan dalam sekolah dan kuliah sejumlah 6. Mohon doa kelancaran dan kemajuan dan pemulihan dalam usaha atau bisnis sejumlah 13. Mohon doa untuk kerukunan dalam keluarga sejumlah 7. Mohon doa untuk mendapatkan jodoh atau pasangan hidup yang seiman sejumlah 4. Mohon doa untuk panggilan sejumlah 9. Untuk kedamaian arwah Bapak Herbert dan Bapak F. Mulyate Manik. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sekarang marilah kita daraskan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh hikmat, utuslah, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Ya Allah, tumbuhkanlah selalu kasih pada umat-Mu dan seluruh umat manusia, supaya dapat memiliki semangat untuk saling menerima dan mengasihi satu sama lain, sehingga mengarahkan kami kepada cinta kasih-Mu yang sejati di dalam Yesus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kasih-Mu
Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa di surga, kiranya Engkau sendiri yang mempersatukan setiap persembahan kami dengan kurban di kayu salib Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, Dia menampakkan diri secara nyata kepada semua murid-Nya, dan di depan mata mereka Dia terangkat ke surga agar Dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, khususnya Gereja Kalvari yang sedang mengerjakan pondasi pembangunan gereja baru, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa kepada Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rojak
masukkan kami ke dalam bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Kita bagikan damai Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah, saudara-saudariku yang terkasih, pandanglah, inilah Yesus Kristus, sumber kasih sejati dan damai di dalam Tuhan. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Satukan diriku
Marilah kita doakan doa pembangunan Gereja Kalvari. Umat dimohon berdiri. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, kemuliaan-Mu memenuhi semesta yang jauh dan luas, melampaui pemahaman manusia yang sempit dan terbatas. Kami umat-Mu di lubang buaya ini telah bertahun-tahun rindu untuk mempersembahkan tahta rahmat-Mu, gereja tempat hosti kudus sakramen penebusan putra-Mu ditahtakan, agar para pengikut Kristus putra-Mu berkumpul, menyembah dan memuliakan nama-Mu, ya Allah. Teguhkanlah, satukanlah hati umat-Mu, ya Allah, agar kami memusatkan pikiran kami, semangat kami, kerja kami, dan keberanian kami sepenuhnya bagi mewujudkan persembahan mulia ini. Gerakkanlah seluruh jiwa dan raga umat-Mu, agar segenap hati dan segenap akal budi, serta segenap kekuatan kami bersatu padu memperjuangkan terwujudnya sebuah gedung gereja yang sederhana sekaligus agung, indah dan kokoh, sehingga pantas menampilkan secercah kemuliaan-Mu dan menampakkan iman umat-Mu, sehingga saat salib putra-Mu ditinggikan di Kalvari ini, gereja-Mu akan semakin memancarkan rahmat untuk berbagai karya kasih Allah bagi semakin banyak orang. Perkenankanlah setiap orang di sekitar kami, setiap orang yang terlibat dalam karya besar ini, mengambil tempat dalam peran mereka masing-masing. Semoga setiap orang sadar hadirnya rumah Allah ini mengajarkan kebajikan iman, bagaimana selayaknya Allah diperlakukan dan disembah. Semoga masing-masing dari kami terus menunjukkan kemurahan hati dalam persaudaraan sejati dan dalam pelayanan kasih kepada sesama. Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus, Engkau telah setia menemani Kristus dalam jalan salibnya. Kami mohon penyertaan dan doa-Mu dalam perjuangan kami membangun gereja putra-Mu. Lunakan kekerasan hati orang-orang yang angkuh. Pertolongan kami dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah besertaku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, semoga melalui tubuh dan darah putra-Mu yang telah kami sambut, kami selalu ingat dan peduli pada kebutuhan-kebutuhan sesama kami, para difabel, dan yang berkebutuhan khusus, sehingga semakin sempurnalah kasih-Mu di dalam kami. Demi Kristus Tuhan yang hidup sepanjang masa. Amin. Apakah ada pengumuman? Tidak ada ya? Tidak ada pengumuman? Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita mohon berkat dari Tuhan.
Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi mewartakan damai dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, telah perkenankan kami beberapa